Ya, oke bang, siap bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, teman-teman Laman Inspirasi. Jumpa lagi bersama saya, host yang paling ganteng dan imut di acara Laman Inspirasi, podcastnya Ana Melawi. Oke teman-teman, baiklah malam ini kita coba bicara tentang cerita-cerita lah, cerita tentang seorang jurnalis di Melawi, kelulusan beliau. Dan juga hadir di hadapan saya itu udah langsung belum? Dan hadir di hadapan saya seorang jurnalis di Melawi, yaitu saudara Januar. Halo bang, apa kabar bang? Baik, baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih bang udah hadir di podcast kita di Inspirasi. Baik. Apa bang kegiatan sekarang sebagai jenis Ya, sibukannya? untuk saat ini memang fokus tetap kita jurnalis. Nah, jurnalis itu adalah kehidupan saya. Nah, tidak semata-mata itu kebanyakan kita berbicara masalah jurnalis itu kebanyakan mengenai penulisan. Nah, bukan hal itu saja sih tentang jurnalis. Hanya sekedar penulisan yang terpenting penyita kepada publik. Jadi jurnalis ini intinya bukan hanya penulisan tapi harus juga apa yang kita sampaikan begitu ya bang. Iya. Tapi sebelum masuk di situ saya pengen nih tahu sedalamnya diri abang gitu. Minimal udah berapa tahun sih bang di jurnalis? Kalau saya pribadi, saya sudah kurang lebih 13 tahun di jurnalis. 13 tahun gitu ya. Saya di sini lamanya saya di Jakarta, saya jurnalis. Sambil nyantai bang, minum-minum Ya, bang. baik, baik, baik. Oh berarti pernah tugas di Jakarta atau gimana gitu bang? Ya, kebetulan kita memang masuk jurnalis ini pas di Jakarta lah. Ketika memang kita melihat global dunia ini, perkembangan teknologi dan wawasan itu buat saya itu lebih ada tantangan di Jakarta begitu. Oh pertama kali menjadi seorang jurnalis itu memang di Jakarta gitu. Iya, iya. Nah abang asli kan? Kenapa Ya. udah ke Jakarta gitu? Nah, inilah nama Boleh sering-sering ke kita bang. inilah nama pengalaman hidup kan. Karena pengalaman hidup ini terutama mungkin kalau dikategorikan ijazah atau ilmu kategori dalam arti kata teori mungkin tidak sesuai dengan praktek kan gitu. Benar bang. Nah, jadi maka dari itu kenapa saya pergi ke Jakarta itu dikarenakan saya mencari lebih wawasan saya lagi gitu, lebih luas lagi lah pastinya kan gitu. Oh berarti merantau di Jakarta pengen mencari wawasan lebih luas lah daripada di apa namanya di wilayah Kabupaten Melayu sendiri Iya, gitu ya. pasti seperti itu. Nah ini bang pertama kali kenal di Jakarta tuh dari siapa sih bang? Sebenarnya saya terinspirasi dari beberapa catatan-catatan dan tulisan-tulisan senior-senior saya di Jakarta. Ketika itu saya hanya sekedar di warung kopi seperti biasa, nongkrong, duduk. Dia memperkenalkan dirinya, dia seorang jurnalis, dan apa itu jurnalis. Disitulah saya mulai tertarik dengan penyampaian dia, karena saya pribadi saya suka dengan tantangan. Berarti Ah, suka tantangan ya. Suka berpetualang gitu lah Suka ya. bertualang. Berarti teman itu memang teman udah lama sebelum jadi jurnalis gitu ya. Iya, semenjak itu sih kita pertemanan itu awalnya sih kita kenal di bandara dulu. Oh di bandara Iya, kali kenal gitu pertama ya. kali kenal. Pas abang mau berangkat Jakarta dia orang Jakarta ataupun gitu. Dia orang Jakarta. Jakarta. Kebetulan waktu itu satu pesawat dengan saya tiba di Bandara Soekarno Hatta. Jadi saya juga waktu itu pertama kali juga datang ke Jakarta bingung. Oh, berarti dia dari Pontianak. Dari Pontianak ya. Hmm. Dari Pontianak. Jadi kita sering ngobrol biasa kan. Waktu itu dia tidak menyebutkan bahwa dia seorang jurnalis kan gitu. Dia hanya sekedar keluarganya kan cuma main-main aja di Pontianak. Gitu ceritanya tuh. Oh, jadi dia main di Pontianak hanya silaturahmi dengan keluarga gitu ya. Iya, Dan iya. akhirnya ketemu abang gitu Iya. ya. Dan masih ikut jurnalis kan udah abang ceritakan juga kan karena tulisannya gitu.
apakah dia sendiri ada menawarkan ke abang? Sebenarnya sih dia tidak ada menawarkan dengan saya sendiri yang ingin bergabung di dalam jurnalis ini, karena uh, banyak beberapa memang kita di dunia ini ada yang fakta dan tidak fakta. Nah, apabila itu kita ungkapkan fakta, itu ada tantangan tersendiri. Itu yang membuat saya tertarik. Nah, dengan adanya tulisan, walaupun secara tulisan mau video dan seperti apa, ada kesan terpuasan buat saya tersendiri gitu. Oh berarti abang motivasi untuk menjadi seorang jurnalis itu memang pengen mengungkap fakta yang sebenarnya gitu Iya, lah. iya. Dengan bermodalkan kita sebagai jurnalis, kita ada namanya, kita ada modal lah. Ini kita seorang jurnalis berhak untuk menyampaikan ke publik gitulah ya. Iya, iya. Nah gini bang, berapa lama sih tugas di Jakarta bang? Saya tugas di Jakarta itu sekitar 10 tahun. Lumayan lama ya, 10 10 tahun tahun di Jakarta. ya. Jadi jurnalis itu. Di jurnalis saya di Jakarta. Itu media pertama bang? Media kita pertama itu untuk online-nya itu online. Oh, Metro Online. Metro Online. Bahkan waktu itu pun ada beberapa media IP juga ikut serta. Akan tetapi saya kan orangnya suka dengan tantangan gitu. Karena beberapa kita berbicara mungkin mekanisme prosedur dari TV streaming, syarat tulis online, itu buat saya lebih tertantang dengan online gitu daripada TV-nya gitu. Kalau menurut saya pribadi gitu. Karena online lebih mudah apa namanya? Cepat orang membaca lah gitu kan. Iya. Karena sebar link udah langsung upload atau gimana gitu kan. Iya, pasti seperti itu. Karena kan kita zaman saat ini kan, apalagi untuk di daerah-daerah terpencil kan gitu. Yang adanya internet juga pun mungkin terbatas. Akan tetapi kalau dengan sistem online itu lebih mudah menjangkau lagi. Apalagi saat ini, zaman teknologi saat ini, para pembaca penonton TV agak minim, Mbak. Oh agak minim ya. Karena jaringan atau kesibukan masing-masing lah. Iya, mungkin kesibukan masing-masing. Kalau udah online kan secara otomatis kita bisa search lewat Google mana kan, secara otomatis dia bisa langsung membaca. Nah sih bang, terutama untuk anak-anak muda lah kan, anak muda memang jarang untuk nonton TV kan. Sibuknya di warung kopi sambil main HP kan. Dan untuk HP pun mereka jarang untuk buka TV. Betul. Nah kalau media online kan mereka bisa buka dan share-share lah teman-temannya lah ya. Ini bang ingin juga saya tanyakan, pas abang ke Jakarta itu tantangan terberat menjadi jurnalis di Jakarta apa sih bang? Buat tantangan terberat saya itu ketika menanganin kasus. Menanganin kasus gitu. Iya. Berarti seorang jurnalis juga menangani kasus gitu ya? Bukan berarti menangani kasus seperti pengacara ya gitu. Kita bukan. Jadi menangani kasus ini kita mengungkapkan fakta realita yang nyata yang ada di lapangan gitu. Kebanyakan kan begini. Ketika kita memegang sesuatu data yang akurat, yang otentik, sesuai dengan real faktanya yang ada, secara otomatis kita ada tekanan-tekanan dari oknum-oknum kan, untuk supaya berita ini tidak dimuat dan sebagainya. Nah, disitulah tantangan besar buat saya. Sehingga beberapa waktu lalu sering terjadi ya, kita hampir juga terjadi ya, hampir bilang kena sasaran orang lah gitu. Karena pas ketika jam waktu itu saya dalam keadaan dengan teman saya dalam keadaan bawa mobil. Karena saya waktu itu ada menangani salah satu kasus lah kan di Jakarta Utara lah. Nah, di situ saya memang mempunyai real fakta yang otentik gitu. Nah, dengan begitu hampir kami ditembak waktu itu di jalan. Sampai ditembak gitu ya, Pak? Hampir sama sekali. Maka di situ buat saya itu pas ketika fakta itu kami ungkapkan ke publik, memang itu nyaris buat saya itu perlindungan buat saya. Jadi itu apalagi kita jurnalis tidak ada dibekalin apa-apa kan, seperti anggota-anggota yang lain misal polisi dan sebagainya, mungkin dia dilengkapi dengan senjata. Kita cuman hanya senjata kita ilmu pengetahuan dan pena kan begitu. Berarti seorang jurnalis lumayan berat bang ya, kayak sampai tadi abang ceritain ingin ditembak, berarti nyawa taruhannya gitu ya, kan. pasti seperti itu, karena kita jurnalis ini memang kalau kita lihat dari sebelah mata memang tidak ada apa-apanya, tapi peran utama jurnalis ini sangatlah penting.
Kenapa saya bilang sangat penting? Dikarenakan satu hal, mungkin bisa bilang dunia ini negara terutama Indonesia, apabila memang tidak ada berperannya jurnalis, mungkin kita tidak bisa seperti ini saat ini. Iya, karena informasi itu sangat penting, Bang, ya. Sangat penting. Dan informasi itu salah satunya dapat dari seorang jurnalis gitu kan. Betul, betul. Nah, seorang jurnalis pun pengen mengungkap fakta yang sebenar-benarnya itu, ya benar kata Bang tadi, risikonya nyawa gitu kan. Betul sekali. Sedangkan kita hanya bermodal tulisan, fakta dan ID card gitu Iya, kan. betul. Yang tidak apanya untuk melindungi diri itu sangat minim gitu kan. Iya, betul, Nggak betul. mungkin kita menahan tembakan atau senjata pakai ID card gitu Iya, kan. betul sekali. Ini juga Bang, tadi kan sudah saya tanyain tentang risiko lah atau yang menantang kan. Nah, yang untuk pas di Jakartanya, hal yang sangat menarik untuk Abang di ibu kota itu apa sih Bang? Jadi seorang jurnalis. Ya, terutama kita hal menarik menurut saya sih, pertama kita bisa bertemu lah dengan para petinggi, pejabat-pejabat tinggi yang kita orang biasa mungkin susah ketemu ya. Nah, dan kedua, hal menarik lagi kita bisa komunikasi dengan mereka, bertukar pikiran dengan mereka. Nah, dan kita bisa mengaspirasikan apa pendapat-pendapat masyarakat yang ada di lingkungan tersebut kan itu. Jadi dengan adanya kita, apa keluhan masyarakat sesuai dengan realita yang di lapangan ada. Nah, di situ hal menarik saya bisa membantu sedikit untuk ibarat kata keluh kesah dari masyarakat tersebut. Berarti lumayan itulah Bang ya. Sangat mulia gitu ya tujuannya ya. Ya, sebenarnya sangat mulia, tapi kebanyakan mungkin orang dengan seorang jurnalis berpikir sudah berbeda gitu. Berbeda gitu. Tapi ya gitu, itu kan oknum-oknumnya kan, Iya, tidak benar. semuanya seperti itu kan itu. Itu hanya sebagai sudut pandang lah kan. Kalau orang yang positif pasti akan menjadi baik gitu Iya, kan. betul, betul. Karena kalau orang yang selalu berpikiran negatif pasti akan menerimanya ke sesuatu yang kejelekan Iya, gitu kan. iya. Nah, ini juga Bang, kenapa sih Abang pengen balik ke Melawi ini gitu kan? Karena kan Nah, sudah enak tuh di Jakarta, ibu kota lagi kan, sudah mengenal orang-orang yang tinggi kan. ya terutama saya sih karena tanah kelahiran ya. Tentang kelahiran gitu ya. Kelahiran memang aslinya Kabupaten Melawi, dan orang tua juga orang di Melawi semua. Jadi saya memang walaupun memang ada beberapa kendala untuk saya supaya bisa pindah tugas di sini, karena beberapa waktu lalu memang saya tidak dibolehkan untuk pindah di tugas di Kabupaten Melawi. Oh, tidak oleh pimpinannya gitu Oleh Bang. pimpinan ya, karena untuk di Jakarta itu waktu itu masih sangat dibutuhkan sayanya. Tetapi saya ngotot itu udah sekitar, saya ajukan untuk surat pindah itu sekitar 3 tahun lah, baru 3 tahun saya sudah ajukan surat pindah, baru realisasikan saat ini gitu. Oh, berarti sebelum Abang pindah sini udah 3 tahun yang lalu itu 3 tahun lalu baru di ACC iya, gitu. itu udah 4 kali pengajuan itu. Berarti sangat sayang itu pimpinannya dengan Abang. Ya, bukan seperti itu juga, mungkin memang kita lagi dibutuhkan kan gitu. Karena kita di Jakarta ini memang butuh orang-orang yang mental yang kuat kan gitu. Karena di Jakarta itu bisa dibilang kriminalnya lebih tinggi lah gitu. Beda dengan kita yang di daerah-daerah saat ini kan, terutama Kabupaten Melawi ini sangat, saya bilang, aman tentram. Kabupaten Melawi ini. Masuk di Melawi Bang di tahun berapa Bang? Saya 2019 akhir Desember. Berarti baru setahun lebih lah Ya, gitu lah ya. setahun lebih ya saya di sini. Berarti masih termasuk baru lah di media di sini kan? Ya, masuk baru di sini saya. Nah, bagaimana sih Bang Abang apa namanya? Perasaan Abang atau suasana kan ini berbeda nih Ya. dari Jakarta ke kabupaten gitu. Pertama kali Abang ke Melawi menjadi seorang jurnalis, apa sih yang Abang rasakan gitu? Ya, pertama kita beradaptasi lah Adaptasi lah ya. Beradaptasi dengan instansi terkait, Pemda, Pemkab, pihak kepolisian, dan rekan-rekan kita jurnalis di saat ini. Mungkin kalau masalah kita untuk beradaptasi ya pastinya kita dari nol kembali lah. Nah, kalau kita di Jakarta kan secara otomatis kita sudah lama kan sih, berarti secara otomatis kita sudah mengetahui seluk beluknya kan di situ. Akan tetapi kita kalau ke Kabupaten Melayu otomatis dari nol lagi lah gitu. Oh, berarti mulai dari nol lagi lah ya. Dari nol lagi gitu. Untuk apa namanya mengenalkan diri kan dari pemerintah ada gimana nya gitu kan. Nah, ini juga Bang apa namanya setelah setahun lebih Abang di sini,
ada nggak kasus yang abang selesaikan juga di sini tuh kan kayak di Jakarta? Ya kalau saat ini Kabupaten Melawi ya khususnya kasus-kasus ya paling tidak ada kasus besar Nggak lah ada gitu. kasus besar Itu ini. banyak kan kita di sini apalagi ada adat istiadat. Mm-mm. Nah, itu mereka mungkin kasus-kasus seperti itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan kan gitu. Kalau untuk kasus seorang jurnalis kita di sini itu satu ya. Saya agak-agak sedikit ini ya miris lah. Mm. Nah, karena apa? Ada beberapa waktu lalu saya pernah itu ibarat dari penulisan saya. Iya bang benar. Dari penulisan saya itu pernah sampai mengacu ke ranah adat istiadat. Oh kena ada juga Iya, gitu gara tulisan. gara-gara tulisan. Seharusnya kan itu kan jelas kita di situ dalam kode etik jurnalis dan Mm-mm. undang-undang jurnalis kita sudah jelas. Nah, apabila ada penyalahan tulisan dan apa kita ada hak jawab, hak koreksi kan Mm. gitu. Nah, di sini saya sangat-sangat agak miris lah karena mereka beberapa oknum itu tidak mengerti apa undang-undang jurnalis gitu. Itu yang sangat saya sayangkan ini itu. Tapi sempat kena adat juga bang gitu kan? Kalau untuk undangan adat sih ya, Undangan. undangan aja. Untuk klarifikasi lah tentang Iya. pemberitaan yang saya Mm. buat kan gitu. Akan tetapi ya dalam hal itu saya pribadi sebenarnya bukan ranah saya kan, bukan ranahnya dari mereka Dewan Adat kan gitu untuk masalah ini. Karena dalam penulisan itu sangat-sangat kita apa ya butuh kajian lebih dalam lah. Nah, di mana letaknya poinnya itu apakah kita melanggar pidana, apakah ini memang murni dari kesalahan jurnalis secara penulisan kan gitu. Iya, Itu benar. harus kita ada pendalaman lah. Nah, saya sangat disayangkan seperti itulah gitu. Emang kemarin mengangkat kasus apa itu bang sampai orang-orang apa namanya adatnya sampai muncul gitu? Ya, waktu itu saya memang ada penulisan salah. Salah tempat, salah desa. Karena Mm-mm. saya waklum orang baru Iya juga kan. benar. Desanya saya lupa. Terus nominalnya itu nominalnya itu Mm-mm. masalahnya masalah BLT waktu itu Oh lah. iya bang. Uh, Ketika itu karena menurut pandangan saya masalah BLT itu tidak bisa perangkat desa itu mendapatkan. Nah, jadi ketika itu saya ungkapkan itu sampai ke publik, publik juga sampai mengetahui. Nah, di situ jadi saya banyak beberapa tekanan lah gitu di situ kan. Nah, itulah buat penarikan saya dengan adanya jurnalis, ada kepuasan tersendiri lah saya gitu. Nah, ketika tadi abang ceritakan kesalahannya tempat dan nominal kan. Nah, apa yang abang lakukan ketika menghadapi kesalahan tersebut, bang? Ya pastinya kalau masalah tempat dan nominal itu saya membuat berita kembali untuk klarifikasi. Klarifikasi Ya, lah ya. klarifikasi. Dan itu juga sudah kita buatkan lah, ya Mm-mm. seperti itu. Akan tetapi itulah kembali tadi saya disayangkan sudah kita buat klarifikasi tersebut, tetap aja ada beberapa oknum itu menyerahkan hukum ini ke adat gitu. Oh, Nah, berarti tidak sesuai dengan undang-undang PES lah ya. iya, Oh, undang-undang PES itu memang ada untuk syarat klarifikasi ketika wartawannya salah menyebutkan kan iya gitu betul kan. betul sekali. Ini juga bang, apa sih selama abang menjadi mitranya apa menjadi jurnalisnya di Kabupaten Melawi ini yang kendala terberat abang menjadi seorang jurnalis di Melawi apa sih bang? Buat saya sih kendala terberat sih tidak ada ya. Tidak ada ya di sini ya. Tapi nama kendala tuh pasti ada. Ya terutama sih saya berharap lah kepada Pemkab, terus kepada kepolisian dan kepada ya kepala desa lah Mm-mm. di Kabupaten Melawi khususnya untuk selalu terbuka gitu untuk memberi kami ketika kami konfirmasi selalu ibaratnya dijawab lah kan gitu karena kami butuh informasi yang begitu valid kan gitu takutnya nanti tidak sesuai dengan kode etik ketika kita sudah konfirmasi tidak apa nanti jadi rincuh bareng seperti ini jadi saya kan sesuai dengan kode etik jurnalis kita sebagai cari narasumber dari satu sampai ke satu yang lain dan itu juga jurnalis juga tidak bisa menyimpulkan dalam pemberitaan tersebut. Yang menyimpulkan itu ada pembaca. Ketika memang saya misal pihak dari abang itu pihak yang bersalah, ada yang melaporkan misal kepada awak media kan, jadi harus sinkron pemberitaan itu. Jadi dalam arti sinkron kita muat dari pihak si A, ucapan dari pihak si A, dan kita muat juga ucapan dari pihak B. Nah, di situ kita tidak boleh menyimpulkan. Nah,
di situ yang penyimpulkannya adalah pembaca. Itu sebenarnya sejatinya seorang jurnalis. Berarti ada juga kayak orang-orang dinas atau kepala desa yang abang sebutkan tadi, ketika dihubungi dia tidak mau memberi tanggapan gitu ya bang ya? Banyak 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 sekali. gitu ya. Nah, bahkan kita kadang-kadang lewat chat juga tidak digubris lah, hanya dibaca saja gitu. Nah, padahal ini kan sangat penting juga buat kami, buat masyarakat setempat juga. Demi keterbukaan informasi gitu kan. Ya, jelas. Nah, ketika abang misalnya nggak dibalas chat atau ditelepon nggak diangkat gitu, lalu langkah yang abang ambil seterusnya apa itu? Kemungkinan kita datangin Gitu kita ya. datangin. Setelah mungkin kalau kita tidak datangin, mungkin kita membuat suatu apa ya, cuatan lah gitu. Walaupun ya dalam arti kata cuatan berita itu kita sudah konfirmasi melalui chat, WA, bahkan datang ke rumah, mungkin itu kita kucuatkan. Dasarnya dari situlah. Nah, tentang adanya dugaan misalnya kan penyelewengan dana ini, ketika awak media mendatangin kepala desa tempat, tidak bisa dihubungin. Dari pihak kita sudah berusaha menghubungi dari by telepon, via chat WA, atau ketemu langsung gitu kan, ketemu langsung. Iya sih bang, emang seorang media juga kita tidak seperti itu juga bisa berhak menulis apa adanya gitu kan. Ya tinggal tulis aja, dihubungin lewat WA dan apapun itu tidak ada tanggapan gitu kan. Iya, cukup gitu juga bisa gitu. Cukup ya bang. Bisa, sangat bisa. Nah, abang di sini kan di Melawi juga bawa media online kan bang? Iya betul. Nah, kebanyakan media online ini setahu saya lah bang ya, memang media yang tidak ada gajinya oleh perusahaan gitu kan. Nah, apa sih bang yang bagaimana gitu media-media ini untuk mencari kebutuhan lah, salah satu untuk mencari bensin dan rokok atau kuota gitu kan? Boleh diceritakan sedikit bang gitu, apakah bisa kerjasama dengan Pemda apa gitu kan? Ya mungkin kan seperti ini, memang beberapa rekan-rekan kita juga wartawan lain itu tidak mendapatkan gaji dari media tersebut. Mereka mendapatkan gaji dari mana? Pertanyaan kan seperti itu. Iya benar bang. Nah, mereka memang tidak dapat gaji dari mana-mana, akan tetapi mereka mendapatkan pertama dari iklan. Iklan dari gitu, iklan mereka. Terus dari kerjasama mereka. Itulah mereka menghasilkan. Maka dari itu saya juga berharap kepada Pemkab Kabupaten Melawi, kepada instansi terkait maupun TNI maupun Polri, untuk selalu bekerja sama lah, saling kita berengkul, berjabat tangan, saling kita menjalankan porsinya masing-masing dengan keadaan baik. Dalam arti kata tidak ada namanya bersentuhan dan sebagainya lah, selalu berchemistry lah. Saya berharap supaya adalah dari Pemkab itu untuk memfasilitasi lah gitu ya. Untuk media online yang ada di Kabupaten Melawi khususnya. Ya benar sih bang, karena apa, kalau tidak difasilitasi kasihan juga kan media-media, teman-teman media yang tidak ada gajinya, dan mereka pengen nih menyuarakan apa yang mereka dapat gitu kan, fakta di Melawi gitu kan. Betul, nah kalau misalnya Pemda atau pihak-pihak lain bisa memfasilitasi, minimal ya dapat uang bensin dan kuota dan sebagaimananya kan. Mereka bisa berjalan gitu kan. Maka dari itu apalagi tambah saat ini kan udah musim COVID-19 kan. Masalah ekonomi kita bukan hanya di Melawi aja, udah seluruh dunia kan. Ya berharapnya seperti itulah, dari ada perhatian penuh lah kepada kita gitu, kepada saya selaku seorang jurnalis gitu. Mungkin rekan-rekan juga pun berharap seperti itu. Gitu. Dan untuk selama ini abang selama di Melawi, untuk Pemdanya sendiri memberi fasilitas nggak bang? Untuk media kita untuk saat ini belum ada sih. Belum ada sekali. Ada sih beberapa waktu lalu, hanya sekedar untuk publikasi saja. Publikasi. Untuk misalnya kerjasama, untuk kerjasama dalam kontrak lah gitu ya, belum ada kita sih untuk saat ini. Maka dari itu saya berharap, saya juga selaku korwil dari media saya, kabarmetro.id, kebetulan kan, saya berharap lah untuk Pemkab Kabupaten Melawi ini, ayo kita berbareng sama-sama untuk jalan untuk memajukan Kabupaten Melawi ini. Berarti harapan abang memang bagaimana Pemkab, atau apalagi sekarang ini kan bupati kita yang terbaru nih kan, semoga yang terbaru ini juga bisa memfasilitasi teman-teman media gitu kan. Betul. Ya teman-teman media pun tidak meminta lebih gitu kan. Yang penting
mereka dapat bensin dan sebagaimananya bisa menyuarakan atau menyampaikan kepada masyarakat untuk berita-berita yang fakta gitu Iya kan. betul, Pak. Dan itu juga salah satu membantu Pemkab itu sendiri gitu kan. Betul sekali. Karena apa, butuhnya berkembangnya suatu desa, berkembangnya suatu kabupaten tidak luput itu dari media. Iya benar, Nah, Bang. maka dari itulah ayolah kita bersama-sama, saya berharap perhatian dari Pemkab Kabupaten Melawi khususnya yang Bukti Baru nanti, saya berharap ayolah kita bersama-sama. Nah, ini juga Bang ingin saya tanyakan, sekarang kan pasca Covid kan, pasca Covid bahwa saya tahu nih semua elemen juga diberi bantuan oleh pemerintah. Ya. Tapi yang saya lihat untuk media sendiri belum ada kan bantuan khusus untuk media gitu. Itu bagaimana Bang tanggapan Abang selaku seorang jurnalis gitu? Ya inilah dia. Saya juga ada rasa apa ya? Tersenyum lah dalam hal ini ya. Iya Untuk karena bantuan Bang, COVID. iya karena saya lihat juga risiko seorang jurnalis pasca Covid ini ya sangat berbahaya karena mereka yang di barisan terdepan kan untuk menyampaikan informasi tersebut gitu. Maka dari itulah saya juga bingung, tidak bisa apa ya kalau masalah ini, karena saya merasakan diri saya sendiri ya selaku jurnalis. eh, saya tuh sangat perhatiin lah, karena rekan-rekan semua awak media di Kabupaten Melawi ini selalu menyorotin masalah COVID-19. Dan mereka juga selalu berkerumun dan ketemu dengan si A, si B, Iya. dan si C. Nah, tapi dari kita dinas kesehatan dan belum ada sih keperhatian untuk benar-benar ke media kita Medianya juga. gitu ya. Jadi harapan Abang ke depan untuk dinas lah, terutama dinas kesehatan kan. Untuk medianya bagaimana Bang? Untuk Ya difasilitasi gimana berharap, gitu? saya sih berharap untuk dinas kesehatan adalah ya pertama untuk kesehatan demi kesehatan jurnalis kan. Itu berharapnya saya ya tolong diperhatikan lah kami ini. Kami juga ibaratnya gardu juga, yang terdepan juga, melebihi mungkin kalau misal dinas kesehatan mungkin ya sebatasnya hanya sekedar menangani pasien kan gitu. Tapi kita juga tidak, seorang jurnalis bukan hanya berdampingan dengan pasien, akan tetapi berdampingan juga dengan orang-orang lain, orang-orang gitu sekitar kan gitu. Jadi di sini kan bisa aja menjadi dilema buat kita juga kan. Ketika nantinya memang salah satu memang seorang jurnalis ada kena COVID-19 atau seperti apa, tapi tidak ada perhatian dari dinas kesehatan, ya yang repot siapa juga kan gitu. Jadi sama-sama kita harus, ayolah kita berbareng lah, tolong diperhatikan gitu aja sih kita sih. Karena ini jangan hanya COVID-19 ini jangan dianggap remeh lah gitu. Iya benar. Barang ini ada, makanya kita ibaratnya ya diperhatikan penuh lah. Iya sih Bang, benar. Saya sangat setuju Bang bagaimana dinas kesehatan juga memperhatikan teman-teman jurnalis gitu kan. Minimal lah bisa memberikan tiap bulannya satu kotak masker gitu kan. Satu kotak apakah semprotan atau gimana gitu kan untuk pelindung para jurnalis, karena para jurnalis ini adalah barisan depan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan bertemunya pun beda-beda orang gitu kan. Betul. Iya sih Bang, dan juga gini sih Bang yang ingin juga saya tanyakan, pengalaman Abang kan tadi udah Abang jelaskan nih secara rinci gini kan. Nah, pengalaman yang menarik menurut Abang saat setahun lebih di Melawi gitu. Kalau pengalaman saya menarik di Melawi saat ini ya paling sih cuman hanya sekedar, pertama ya, ini ada beberapa jurnalis ya. Nah, buat saya ini menarik, sangat-sangat menarik. Menariknya dalam arti apa? Jadi saya jadi perhatian, saya jadi pemikiran saya. Saat ini adakah seorang jurnalis itu tidak bisa baca dan nulis kan gitu? Oh gitu. Jadi kan kalau menurut saya itu kalau seorang jurnalis kan harus pertama harus bisa baca juga bisa nulis kan gitu. Nah itu secara wajib Bang. Secara wajibnya kan seperti itu. Tapi ada juga di Kabupaten Melawi seperti itu. Ada gitu. Ada. Jadi maka saya juga berpikir aneh tapi nyata. Entah kenapa seperti itu. Hal menarik saya seperti itulah menurut saya. Dan kedua mungkin kalau mungkin secara penulisan mungkin ya harap maklum lah kita kan gitu. Mungkin ada yang masih baru, ada seperti apa, kita harap maklum lah. Masih proses pembelajaran lah gitu kan. Tapi kalau masalah baca nulis itu terpenting, sangat penting. Nah, itulah yang saya pengalaman saat ini buat saya menarik lah.
Beda di Jakarta gitu Beda kan. beda. Kalau Jakarta kita gini, kita selalu pertama kalau di Jakarta kompak lah. Kita tidak ada namanya berseteru dan seperti apanya gitu. Dan kedua, kriteria seorang jurnalis memang benar-benar seorang jurnalis kan gitu. Karena dia punya kemampuan, dia mengulik sebuah berita yang begitu awalnya berita itu sangat sederhana. Nah, itu dia bisa buat itu seindah mungkin. Nah, jadi kesederhanaan itu bisa menjadikan buih-buih kayak ya ibarat kata buih-buih keindahan lah kalau dalam tulisan lisan kita gitu. Tapi tadi yang menarik kata-kata abang yang mengatakan ada jurnalis yang itu di Melawi bang yang nggak bisa baca tulis gitu Iya ya. di Melawi, Nah, itu. mohon maaf bang, kalau misalnya memang untuk perusahaan medianya sendiri tidak memberikan syarat gitu bang. Ya sebenarnya sih kalau media kita ya, terutama media kita kabarmetro.id ini sangat terutama sangat sekali meninjau dengan kriteria. Kriteria dalam bidang apa? Pendidikannya. Nah, terus bukan hanya pendidikan, tapi cara kerjanya, cara penyampaiannya, cara tulisannya itu sangat di sharing bener. Tapi nggak tahu lah itu kalau media-media lainnya kan gitu. Kalau media kita seperti itu gitu. Iya bang, saya juga pernah punya teman kan, punya teman ketika dia pengen bergabung ke salah satu media juga, dia harus ikut tes kan, ikut tes minimal mengirim tulisannya berapa kali gitu Iya baru betul. bisa digabungkan kan gitu. Iya betul sekali. Sedangkan kalau seandainya tidak bisa baca tulis, apa yang mau ditulis gitu Nah kan? itu dia. Berita apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Betul, maka itu jangan jangan sampai nantinya kan jadi apa ya, bumerang buat kita yang para yang benar-benar jurnalis untuk khusus Kabupaten Melawi kan. Karena saat ini sangat-sangat barang jurnalis ini sangat-sangat memang dibutuhkan kan gitu. Kedua, kalau memang apabila seorang jurnalis tidak bisa baca nulis, jadi yang jeleknya juga marwah jurnalis. Jadi saya pribadi, saya memang ibarat kata jangan sampai ini marwah jurnalis ini dijelekan karena oknum-oknum kan gitu. Nah, itu dan kedua etika, attitude seorang jurnalis kan ada. Nah, maka ada juga kode etik jurnalis seperti apa dan gimana kan itu sangat kita harus pahami lah kan itu. Memang di Melawi sendiri tidak ada kayak namanya apa namanya organisasi atau serikat lah yang menaungi para jurnalis gitu bang, kayak PWI dan sebagaimananya gitu kan, banyak tuh kan. Nah, untuk Melawi sendiri bang ada itu gitu. Kalau menurut saya Ada ada ya. beberapa lah kan di sini. Tapi kan dalam hal itu terbagilah kita jurnalis juga kan, karena hak-hak mereka jurnalis juga mau ke organisasi mana, mau ke PWI, mau kemana gitu. Informasi yang saya dapat juga kan ada PWRI juga di Kabupaten Melawi ini. PWRI. Terus ini IPJI. Nah, kalau salah saya sih ini saya lupa juga nama salah satu tuh organisasi juga di Kabupaten Melawi. Ada juga, ada beberapa di sini yang pastinya. Ya mungkin kalau misalnya untuk kita pribadi, kalau saya pribadi dari kita ngambilnya ke PWI gitu. Memang sih PWI untuk saat ini belum ada berdiri di Kabupaten Melawi, tapi akan terbentuk rencananya seperti itu. Iya sih bang, karena organisasi itu menurut saya pribadi sih bang sangat penting. Nah, salah satunya untuk meningkatkan kualitas jurnalis itu tersebut kan. Betul. Ya sering mengadakan pelatihan untuk ini untuk para jurnalis kan. Iya, iya. Karena ya kita juga tidak boleh melarang orang-orang yang para jurnalis yang pengen menulis gitu kan. Nah, Iya. dengan adanya organisasi-organisasi tersebut bisa nih meningkatkan kualitas mereka gitu kan. Iya, iya. Nah, ini juga bang, kan baru-baru ini kita lagi, saya sering sih baca-baca berita tuh kan, Iya. lagi konfliknya media dengan SPBU di Sintang gitu kan. Iya, iya. Ini agak menyimpang enggak apa kan bang, kita Oke, oke, oke. curhat-curhat aja malam Iya, ini iya. kan. Nah, itu bagaimana sih Pak tanggapan Abang, ada orang apa namanya? Yang saya baca-baca sih medianya meminta uang gitu lah ya dengan SPBU. Iya. Nah, sampai ribut tuh gini-gini. Itu apa sih Bang? Yang setahu Abang cerita sebenarnya gitu. Ya kalau hal itu mungkin cerita sebenarnya benar ataunya itu haknya dari Iya, kepolisian ya. Tapi kalau kacamata saya, kalau sudah melanggar kode etik jurnalis, silakan sajalah. proses Itu gitu ya. proses, diproses halam itu. Tapi kalau memang itu
dia tidak melanggar, ya berbaliknya juga. Dan harapan saya juga bukan hanya ketika ada rekan kita, rekan-rekan wartawan kita juga di daerah, salah satu daerah yang kemarin kalau salah Sintang ya. Iya di Nah, Sintang. Sintang itu 3 orang informasi kita dapat. Kalau memang itu terbukti memang mereka salah secara pidana, silakan proses saja. Akan tapi saya berharap juga proses itu kenapa dia diberikan uang, dan kenapa juga sampai dari pihak SPBU juga memberikan uang tersebut, kenapa itu juga harus diproses gitu, jangan hanya sebelah timbang pilih kan gitu. Saya berharap gitu kan. Berharap ya diproses lah semuanya itu. Berarti kalau saya membaca berita sih bang, membaca berita memang dua-duanya juga melakukan kesalahan gitulah ya. Kenapa juga SPBU mau ngasih kalau dia memang tidak bersalah gitu kan. Betul, betul. Yang harapan kita ya dua-duanya diproses gitulah bang ya. Ya, harapan saya Kalau seperti memang itu. salah. Tapi untuk di Melawi sendiri bang, ada nggak teman-teman media yang seperti gitu bang? Ya, alhamdulillah untuk saat ini ya, untuk Kabupaten Melawi khususnya saya belum pernah melihat, Belum menemukan lah. belum menemukan seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah rekan-rekan kita Kabupaten Melawi, para jurnalis Kabupaten Melawi semuanya saya acungi jempol lah kan. Mereka sesuai dengan kode etik jurnalis juga, semuanya berpedoman dengan undang-undang kode jurnalis. Ya lumayan bang. Nah, untuk ini juga bang, untuk misalnya para di Melawi ini kan ya ribu-ribu lah kan, kayak kemarin ada kasus-kasus yang berat saya lihat, masalah ilegalnya apa namanya peti dan narkoba juga lagi marak-maraknya nih kan, yang saya baca-baca di media tuh kan ada ya penangkapan narkoba ini. Nah menurut abang, tanggapan abang sendiri nih masalah pertama peti lah dulu, peti nih abang sebagai jurnalis nih bagaimana bang untuk menyampaikan ke masyarakat tentang keadaan peti ini? Ya, untuk keadaan peti pertama kalau menurut saya pribadi, ya kalau kita bicara masalah perut ya, kebanyakan masyarakat kan berbicara seperti itu. Kemungkinan yang kita pertanyaan lebih dalam lagi, mereka membeli alat itu orang mampu apa tidak? Oh gitu ya. Ya akan berdasarkan itu, karena membeli alat itu tidak semerta-merta apa ya, harganya itu bukan ibarat 1 juta 2 juta, bisa sampai 100-an juta kan begitu. Nah, pertama, poin kedua, dengan adanya mereka itu membuat ibarat kata peti pertambangan izin ilegal, itu kan mencemar lingkungan. Iya. Saya jujur dulu saya di Sidomulyo, saya karena tinggal dulu di Sidomulyo kan, saya air sungai Melawi saya tidak pernah masak. Mana mau masuknya bang, warna coklat gitu kan? bukan berarti itu. Jadi saya dulunya itu ketika saya haus nih, saya tinggal terjun aja di sungai, saya minum. Oh langsung. Pada zaman dulu gitu. Pada zaman waktu itu, saya minum karena apa? Airnya bening, masih jernih gitu jernih. Ya. Tapi kalau saat ini boro-boro kita masak pun tidak berani saya. Untuk mandi pun saya nggak berani bang. Maka dari itu, kalau untuk mandi mungkin lah para yang lain biasa mandi kan gitu. Tapi kalau untuk minum kan tidak bisa lagi hal ini. Karena apa? Ini dampaknya bukan untuk 1-2 orang lagi. Ini sudah meluas. Makanya barang ini saya dengan ada kegiatan Kapolres Melawi, ya saya sangat setuju sekali. Karena ini dampaknya ini kita sangat luas. Memang untuk saat ini kita belum ada merasakan hal itu. Walaupun hanya pertama merasakan, jelas sudah merasakan air keruh kan gitu. Tapi efek-efek lainnya kan belum mulai tumbuh. Tapi akan muncul nantinya juga. Ya, maka berharap untuk kesadaran untuk masyarakat Kabupaten Melawi, khususnya yang untuk pekerja peti, ayolah barang ini jangan sampai jadi budidayakan. Kita juga berharap kepada Pemkap kita ada memberi solusi juga kepada ini, kepada pekerja-pekerja peti. Jangan semerta-merta juga dengan ini lalu ditindak, tidak ada solusi buat mereka juga. Kasihan juga mereka. Ya, jadi pengangguran kan? Pengangguran. Adanya pengangguran, semakin banyak pengangguran, semakin juga banyak kriminal juga. Ya, benar. Nah, di situ nantinya tadinya biasanya kan kita duduk ngopi ngongkrong, ada lawang rokok untuk 1.000 beli kopi apa segala. Akan tapi nantinya dengan adanya dihentikan, tidak ada solusi, bisa-bisa kayak seperti Jakarta kayak dulu. Jakarta gara-gara 2.000 bisa berbunuh. Oh gitu, ngeri kali bang. Nah, karena uang itu, karena krisisnya, karena peluang kerjanya susah gitu kan. Sangat susah sekali.
Berarti harapan kita memang peti ini memang merusak lingkungan gitu kan. Tapi bagaimana Pemda sendiri juga bisa memberikan solusi, karena masyarakat Melawi pun butuh kerja gitu Butuh kerja kan. juga. Benar Bang. Dan saya juga salut nih kepada apa namanya Polres Melawi kan. Saya juga ada baca-baca berita kemarin sebelum ditindak, Pak Polres itu memberi sosialisasi lah kepada para pekerja peti, jangan dulu di stop gitu kan, jangan bekerja karena ini akan merusak dan sebagaimananya. Tapi ketika masih ada juga yang nakal gitu kan, akhirnya juga ditangkap kemarin kan. Ada beberapa alat yang juga dibawa. Betul. Itu masalah peti sih Bang, yang sangat susah juga kita sebelum Pemda, memang harus Pemda sendiri juga memberi solusi gitu lah ya. Ini juga Bang, yang tadi juga masalah narkoba lagi marak-maraknya juga saya baca beritanya. Wah, tiap daerah nih, bukan juga tiap daerah sih, memang di Melawi sudah mulai meningkat lah kan, udah mulai meningkat, ada yang ditangkap ini itu. Nah, untuk Abang seorang jurnalis menanggapi narkoba itu bagaimana sih Bang? Satu sih saya, narkoba itu buat saya itu racun. Ya benar Bang. Karena apa? Saya sebagai selaku juga generasi muda ya, saya nggak mau ke depan-depan generasi muda saya juga hancur. Khususnya untuk Kabupaten Melawi ini, saya berharap untuk instansi terkait jangan hanya sekedar ibarat kata menangkap atau menahan itu sekedar kurirnya atau pemakainya. Kalau perlu ya bandar-bandarnya yang ada itu harus ditangkap. Karena apa? Saya pernyatakan seperti itu. Kita berpikirnya begini, barang itu ada dari mana, asal usulnya itu harus diungkap. Nah, jangan hanya ibarat kata pemakainya, soal pemakainya. Nah, jadi kalau bisa bandarnya itu yang bandar besar-besarnya yang ada di kabupaten misalnya ada kan, ya tolonglah Ya, itu benar. diproses benar-benar. Karena apa? Generasi muda kita ke depan adalah penerus bangsa kita. Maka dari itu musnahkanlah narkoba ini untuk Indonesia yang sehat. Iya sih Bang, benar kata Abang bahwa pemakai ini sama juga sebagai korban kan. Dia korbannya dari itulah, dari rayu-rayuan mungkin kan. Jadi dia menggunakan narkoba tersebut. Dan juga saya juga apa namanya Bang ya, juga salut lah dengan Polres Melawi Bang. Mereka bisa mengungkap yang beberapa kali saya lihat di media juga yang naik, dia telah menangkap beberapa orang gitu dari. Semoga mata rantai narkoba ini terputus lah gitu lah Bang. Oke Bang, mungkin curhatan kita cukup di sini aja lah ya. Nanti kita lanjut Bang di lain waktu kan. Memang salah satu inti yang dapat saya tangkap dari curhatan Abang tadi, memang sebagai seorang jurnalis itu memang apanya, risikonya sangat berat gitu kan. Betul. Dari nyawa kita pertaruhkan, apalagi di Melawi ini yang harapan Abang yang memang banyak media Melawi ini tidak bergaji kan ibaratnya dari perusahaan itu sendiri, dan harapannya bagaimana Pemda atau instansi-instansi yang lain bisa nih memberi fasilitas supaya para teman-teman media berjalan lah, bisa ada uang bensin dan sebagaimananya. Betul. Dan ketika keterbukaan informasi, ketika diminta apa namanya keterangan atau statement, bisa memberilah gitu kan. Oke teman-teman Laman Inspirasi, mungkin sekian yang dapat kami saling curhat lah antara Bang Januar nih curhat kepada Laman Inspirasi. Semoga pada malam ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin Bang yang terakhir Bang, ada kata-kata motivasi lah untuk teman-teman jurnalis atau warga Melawi lah, khususnya motivasi atau kedepannya lah tentang Melawi ini Bang. Ya, terutama khususnya untuk jurnalis Kabupaten Melawi, selalu kompak, selalu satu tujuan, selalu akidahkan dalam kode etik jurnalis tersebut, jangan sampai luar dari kode etik itu. Dan kedua, selalu semangat untuk mengungkap fakta yang ada di Kabupaten Melawi. Dan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Melawi, kalau memang wartawan dan seperti apapun itu bentuknya, ayo bareng-bareng kita bersama-sama untuk memajukan Kabupaten Melawi. Karena melalui media-media atau wartawan, aspirasi masyarakat sangatlah penting. Nah, jangan sungkan-sungkan untuk bicara kepada wartawan untuk demi untuk maju Kabupaten Melawi. Terima kasih. Sangat mantap Bang.
Oke teman-teman laman inspirasi, itulah tadi salah satu motivasi dari teman kita seorang jurnalis yang ada di Melawi, yaitu Bang Januar. Terima kasih Bang telah hadir di podcast kita. Nanti lain waktu akan kita hubungi lagi Bang. Kita sharing-sharing lagi lah kan. Baik. Oke teman-teman laman inspirasi, cukuplah sekian acara curhat kita pada malam hari ini. Saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sama-sama Bang, kita salam inspirasi Bang. Salam laman inspirasi.